Oh, gitu ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Lagi santai, alhamdulillah. Oh ya, silakan. Ustaz, hari ini nih, mungkin minggu-minggu ini cuaca di Jakarta sekitarnya nih kurang bersahabat, Ustaz. Kurang bersahabat gimana, Mas? Ya, kalau panas banget. Kalau hujan sampai pohon tumbang-tumbang gitu, Ustaz. Jemuran juga susah keringnya gitu ya, pas mau diangkat sudah kehujanan. Terus kalau kita mau baru cuci motor, habis itu kehujanan lagi, kotor lagi, itu ya udahlah hari ini udahlah gitu. Syukuri aja. Gimana syukuri, Ustaz? Capek, Ustaz. Ya masalahnya kalau kita nyuci cucian banyak, tiba-tiba hujan, terus kita mengeluh kayak begitu, memang baju kita bisa tiba-tiba kering. Enggak toh? Iya, Ustaz. Kita macet-macetan, panas-panasan, gerah gitu. Begitu kita mengeluh, tiba-tiba jalanan bisa lancar, tiba-tiba badan bisa seger. Enggak toh? Iya, Malah Ustaz. gelisah. Udahlah, itu syukuri sajalah semuanya. Hidup itu enak toh. Coba lihat hari ini sampean sehat? Sehat, Ustaz. Sehat, alhamdulillah. Istri sampean sehat? Sehat, Ustaz. Istri sehat. Anak-anak sehat? Sehat, Ustaz. Anak-anak sehat. Sampean nyampe ke sini juga selamat, betul? Iya, betul, Ustaz. Sudah makan hari ini? Sudah, Ustaz. Sudah minum? Sudah, Ustaz. Itu aja yang perlu kita syukuri, masih banyak kok. Tapi panas, Ustaz. Kalau babnya panas, yo dunia itu ya begitu-gitu loh, Mas. Ya, Macet kalau juga, Ustaz. macet, dunia juga macet. Nanti itu di mahsyar juga lebih macet. Antrian orang mau dihisap. Udahlah, tenang aja. Kalau mau enak, nggak ada macet, nggak ada panas, ya tempatnya di surga, Mas. Tapi capek, Ustaz. Menyuci terus, kepanasan terus, kehujanan terus. Ya kalau kita itu beriman, capek juga dapat pahala, Mas. Ya, Oh, iya? sakit juga dapat pahala. Kalau kita iman, orang iman tuh enak kok. Ya, jangankan panas, jangankan kedinginan, jangankan kehujanan, itu kita jalan nginjak duri saja dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Masa sih, Enak Ustaz? orang beriman. Injek Iya. duri loh, Ustaz. Iya, nginjak duri. Bukannya dihukum gitu, Ustaz? Iya, bukan. Itu justru kafarat untuk dosa kita. Penggugur untuk dosa-dosa kita. Luar biasa. Apalagi kita berangkat kerja kena panas, pulang kerja kehujanan. Nikmati saja selama kita beriman. Penggugur dosa, penambah pahala di sisi Allah. Yang penting hati kita syukur. Orang beriman enak. Ya, dikasih sehat baik. Dikasih sakit juga baik. Dikasih sehat, ibadahnya semangat. Dikasih sakit, dosanya berguguran. Ya, dikasih kaya baik, dikasih tidak kaya juga baik. Begitu kaya infaknya banyak, begitu tidak kaya hisapnya nanti juga sedikit. Udahlah, hidup ini ya bagi orang beriman sebuah kenikmatan yang luar biasa. Maka jangan gampang ngeluh lah dengan panas, dengan hujan, dengan keadaan. Lihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih banyak, dan itu lebih pantas untuk kita syukur. Gitu, Mas. Ustaz, ajarin aneh ilmu itu ya, Ustaz? Nah, insya Allah lah kita sering banyak sharing aja, ngobrol gitu ya, supaya hidup ini kita terarah, Mas ya, biar hidup ini benar-benar kita nikmati. Oh, gitu ya Ustadz. Diam-diam saja. Ada apa? Ini loh, Ustaz. Mikirin sehari-hari saya nih, Ustaz. Makin lama makin susah, Ustaz. Susah gimana? Ya, gimana nggak susah, Ustaz. Kebutuhan naik semua, Ustaz.
Tapi pendapatan saya ya segitu-segitu aja, Ustaz. Ya, terus kenapa harus susah? Ya, makan kurang, banyak kekurangan, Ustaz. Ya, Itu barang-barang yang bikin pusing, mahal. Ustaz. Iya, Ustaz. Barang-barang Yang tadinya gaji cukup sampai akhir bulan, sekarang belum akhir bulan sudah mau habis, Ustaz. sudah mau habis. Iya, Ustaz. Ya, jangan-jangan kita yang kurang hemat kali, banyak belanja. Sama, Ustaz, belanjanya, Ustaz. Belanjanya sama lah. Terus apa yang membuat Tapi kurang? Harganya lebih Harga mahal. apa? Lebih mahal. Ya bensin lebih mahal. Oh, saya sebentar. Ini jalan buntu ini kayaknya ya. Ya, barang-barang mahal, bensin mahal, nggak ada masalah. Kalau Allah bantu kita, mampukan kita juga bisa beli. Bensin murah, barang-barang murah, sembako murah. Kalau Allah nggak bantu kita untuk membeli, kita juga nggak bisa beli. Hidup kan begitu dah. Makanya yang penting bukan mahal murahnya barang. Yang penting tuh Allah bantu kita apa enggak gitu. Enak kalau gitu, Ustaz. Nah iya, Saya jadi apa yang dipikir? iri, Ustaz, sama orang yang kaya, Ustaz. Kenapa iri sama orang kaya? Iya, apa-apa aja ada. Mau kemana bisa, keluar negeri, bahkan keluar angkasa sekarang, Ustaz. Nah, sebentar ini masalah serius gitu ya. Minggir dulu. Tar. Tadi bilang apa, Mas? Waduh. Itu, Ustaz. Enak jadi Asalnya orang ini kaya, masalah Ustaz. serius ini. Bilang apa tadi? Enak, Ustaz, jadi orang kaya, Ustaz. Itu Itu bisa apa aja ada, Ustaz. Keinginan mau pergi kemana, mau beli apa tuh udah, Ustaz. Jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. ke kafe, Iya, keluar negeri, Ustaz. nongkrong gitu. Iya, gitu, Ustaz. Ini Mas, hati-hati Mas. Ini hati-hati bahwa Allah itu memberikan dunia kepada 4 orang, Mas. Dunianya Allah berikan kepada 4 orang. Satu, orang yang Allah kasih iman dan Allah kasih dunia, sehingga dia gunakan dunianya untuk mendekatkan diri pada Allah. Dengan begitu dia mendapatkan pahala yang banyak. Yang kedua, orang yang Allah kasih iman tapi tidak Allah kasih dunia. Hartanya sedikit, tapi karena dia punya iman, dia membayangkan seandainya dia punya harta seperti orang beriman yang kaya, dia akan infak yang banyak, wakaf yang banyak, melakukan amal soleh yang banyak, menggunakan hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia cuma bayangin saja sudah dapat pahala yang sama besarnya dengan orang yang mengerjakan. Serius, Ustaz? Serius. Yang ketiga, itu orang yang Allah kasih dunia tapi tidak Allah kasih iman. Dia gunakan hartanya untuk foya-foya, untuk senang-senang, menuruti hawa nafsu, dan dia gunakan untuk semakin menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mendapatkan dosa. Harta tapi justru membuatnya bertambah berdosa. Yang keempat, ini yang perlu saya dudukkan, makanya kita minggir. Saya khawatir kalau yang keempat ini, Mas. Yang keempat itu orang yang tidak Allah kasih iman dan tidak Allah kasih harta. Dia bayangin enak kayak orang kaya itu, jalan-jalan, nongkrong-nongkrong di kafe, ya kan? Pulang malam, masuk bar, keluar bar, dan seterusnya, naik kapal pesiar, ya. Banyak teman-teman kongkow main judi dan seterusnya. Orang-orang dia membayangkan begitu itu, kayaknya enak gitu. Itu bahaya, Mas. Nah, itu tadi yang saya bayangin itu. Nah iya. Nabi bilang orang ini cuma bayangin saja dapat dosa yang sama. Waduh. Seperti dosa orang yang mengerjakannya. Rugi. Udah nggak punya dunia, dapat dosa sama dengan orang yang menghabiskan dunianya untuk bermaksiat pada Allah, ya toh? Apes double. Apes, makanya kita perlu minggir ini tadi. Waduh. Itu loh, ini masalah serius. Saya nggak mau kayak gitu, Ustaz. Betul, makanya kalau babnya dunia, kuncinya 2, Mas. Apa? 1, wasiat Nabi. Unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fauqakum fa innahu
ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihat orang yang di bawah kamu, jangan lihat orang yang di atas kamu, karena dengan begitu akan mudah bagi kamu untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Satu. Yang kedua, miliki hati yang qanaah, Mas. Allah itu memberikan karunia kepada kita itu dengan sayangnya pada kita, sehingga Allah memberikan harta seperti apapun pada kita, itu bentuk kasih sayang Allah pada kita, gitu ya? Maka kita harus punya hati yang qanaah. Imam Syafi'i menyampaikan, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dengan raja dunia ini sama, ya? Kamu dengan raja dunia ini sama. Nabi menegaskan, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa orang yang melewati pagi hari aman tinggal di lingkungannya, sehat badannya, dan punya makanan yang dimakan hari itu saja, maka seolah-olah semua pundi-pundi kekayaan dunia sudah dilimpahkan, diberikan kepada orang itu. Kurang apa lagi? Jadi yang pertama, lihat yang lebih rendah dari kita. Yang kedua, miliki hati yang qanaah. Oh gitu ya Ustaz. Gitu, Mas. Oh, gitu ya Ustadz.